Di balik kunjungan diplomatik Amerika Serikat ke China, pesawat raksasa militer Amerika Serikat yaitu C-17 turut mendarat di Beijing, China. Kedatangan pesawat C-17 menghebohkan warga Beijing. Sebuah pesawat raksasa milik militer Amerika Serikat mencuri perhatian warga Beijing, China. Pesawat ini membawa perlengkapan keamanan tingkat tinggi Amerika Serikat, salah satunya mobil limusin presiden. Pesawat militer Amerika ini datang bukan untuk operasi tempur. Sang pilot malah mempersilahkan warga untuk mengambil foto pesawat dan juga dirinya yang bergaya santai di bagian sayap pesawat. Anda kembali di Breaking News kali ini bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, Trump menyatakan kesabarannya terhadap Iran mulai habis. Trump mendesak Iran untuk segera membuat kesepakatan. Untuk membahasnya lebih lanjut kami telah terhubung dengan pengamat Timur Tengah, Hasibullah Satrawi. Selamat sore Pak Satrawi. Selamat sore Mbak Diandra. Baik, Pak, dari Presiden Amerika Serikat Trump ini mengatakan kesabarannya terhadap Iran sudah habis. Sementara Iran sendiri berjanji militernya akan melawan Amerika Serikat hingga tetes darah penghabisan. Anda melihat ini seperti apa? Ya, saya rasa memang ini kita memasuki waktu-waktu kritis ya. Terutama semenjak Trump meninggalkan Tiongkok kurang lebih sudah 24 jam. Dan menurut saya kalau kita baca dari perkembangan sebelum KTT dengan sesudah KTT ada peluang. Yaitu yang saya sebut peluangnya kalau sebelum KTT itu kemungkinan terbesarnya akan terjadi eskalasi dalam bentuk katakanlah serangan kuat terbatas atau serangan Hormuz Plus, atau yang ketiga yang terlemah adalah diplomasi. Nah, salah satu kabar baik memang dari hasil KTT menurut saya petanya bisa terbalik. Jadi diplomasi mendapatkan kesempatan yang terutama, baru kemudian dua opsi militer yang tersisa. Nah, tapi memang persoalannya bahwa ini saya melihat tidak bisa lama-lama. Dalam pengertian lama-lama ada limit waktu yang harus diperhatikan terutama oleh dunia kalau betul-betul ingin mengambil momentum emas ini. Kenapa? Yang pertama, para pihak yang di sekeliling Trump yang ingin untuk lebih mengedepankan skenario perang itu tidak sedikit, cukup banyak. Dan terutama saya memberikan faktor tersendiri kepada Netanyahu yang saya sebut sebagai penggoda perang. Jadi kalau Trump berlama-lama setelah kunjungannya ke TT, kita bisa khawatir atau patut dicurigai pikiran-pikiran mengenai perang itu akan terus disampaikan sehingga mematikan peluang yang timbul setelah KTT di antara Amerika dengan RRT. Nah, yang kedua, oleh karena itu kalau kita ingin memanfaatkan momentum ini, maka itu yang selalu sampaikan, ini harus dijadikan waktu, kesempatan untuk mewujudkan sebagai reformasi ataupun penguatan daripada formasi mediator. Minimal 4 sampai 5 negara. Jadi Tiongkok harus mulai lebih aktif untuk turun gelanggang bersama Pakistan, lalu kemudian mungkin Turki, lalu kemudian mungkin Oman, dan saya usulkan juga Indonesia. Orang bertanya kenapa Indonesia? Kalau kita baca komunikasi Pak Presiden, maka dia tidak punya hambatan dengan para pihak yang sekarang sudah terlibat dalam perang ataupun wilayah baru yang bisa potensial menjadi front baru, yaitu Arab Teluk.
Kita tahu misalkan dalam konferensi Menteri Luar Negeri atau pertemuan Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi di India, itu kan terlihat bagaimana Teluk ini membara gitu. Jadi kalau kita nggak betul-betul ambil antisipasi segera, bukan tidak mungkin Teluk Arab akan menjadi medan tempur berikutnya. Misalkan sekarang Uni Emirat Arab sudah jelas-jelas tidak satu kongsi. Bahkan di BRICS dia udah nggak bisa ketemu sama Iran. Dan itu yang membuat BRICS, pertemuan Menteri Luar Negerinya kemarin, gagal untuk mencapai kesepakatan berkaitan dengan maklumat ataupun kesepakatan poin-poin yang disampaikan. Iran maunya Amerika dengan Israel dikecam atas serangannya, tapi Uni Emirat Arab justru menginginkan agar Iran juga dikecam, karena kenyataannya memang Iran menyerang negara-negara Arab Teluk. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa negara-negara mediator, katakanlah 4 atau 5 negara ini harus langsung tancap gas. Yang pertama tugasnya menurut saya bagaimana mulai menahan agresivitas dan kecenderungan ekstrim dari Iran. Karena saya melihat Iran, kalau kita baca dari tanggal 21 April kemarin, Mbak Diandra, saya selalu sampaikan dalam catatan saya itu adalah fase kelima yang menandakan terjadinya cross secara kurva politik. Kalau sebelumnya Amerika itu berada di atas mendikte dengan serangan dan ancaman, tapi per 21 April kemarin saya mencatatnya terjadi cross. Sehingga sejak saat itu justru diplomasi Amerika itu tidak mempunyai daya, mungkin karena dalam bayang-bayang ancaman 60 hari yang dia baru punya daya lagi setelah tanggal 1 Mei kemarin, yang Trump membebaskan diri dengan tafsir yang cukup aneh bahwa klausul 60 hari tidak terpenuhi karena dia gencatan senjata jauh hari sebelumnya. Tapi apapun, secara politik itu digunakan oleh Trump untuk menjadi sebuah momen penyelamatan diri dari ancaman 60 hari. Sehingga saya mencatat ada kebangkitan kembali dari diplomasi Amerika setelah 1 Mei. Nah, persoalannya memang di tanggal di hari Minggu kemarin itu kemudian setelah Iran memberikan jawaban dan Trump sudah kasih serangan, itu menurut saya betul-betul sudah habis kesempatan diplomasinya, karena Iran itu terus menanjak secara diplomasi. Dia tidak mau dalam logika kompromi, dia terus dalam logika menang 100%. Sebagai perbandingan, misalkan perundingan kedua gagal itu karena Iran minta 2 syarat tidak dipenuhi oleh Amerika, yaitu Amerika buka blokade, dan yang kedua Amerika memperbaiki sikap di ruang publik, terutama Donald Trump. 2 nggak dipenuhi, tidak terjadi perundingan. Nah, setelah proposal terakhir, kita lihat syaratnya Iran bukan hanya 2, tapi berkembang menjadi 5. Jadi ini yang saya bilang bahwa Iran betul-betul mengalami kepercayaan diri yang sempurna, sehingga dia merasa sekarang di atas Amerika secara... Baik. Kalau kita... Baik, silakan Pak. Dan ini berbahaya menurut saya, kalau kedua belah pihak tidak menuju kompromi, maka sebuah konflik itu tinggal menunggu waktu, ya. Dalam logika konflik, kompromi itu ada di tengah. Jadi gimana pun caranya, maka harus ada upaya agar kedua belah pihak bukan justru berjalan ke arah yang ekstrim. Karena kalau yang berjalan ke arah yang ekstrim, maka di ujung ekstremitas itu adalah aksi kekerasan. Nah, oleh karena itu dengan adanya mediator terutama Tiongkok, kita harapkan para pihak bisa bekerja untuk bagaimana membuat Iran dan Amerika dan Israel tentu saja tidak semakin bergerak ke arah yang ekstrim, tapi bisa ditarik kembali ke tengah menuju poin-poin kompromi, menuju poin-poin kesepakatan yang sebenarnya pikiran-pikirannya sudah ada sekarang ini gitu. Cuman saya melihat terus terang dari awal soal kebudayaan, soal cara komunikasi itu banyak sekali menjadi faktor daripada semurni-murninya soal materi. Baik. Begitu Mbak Dian. Baik. Kalau kita lihat tadi kan menurut Pak Satrawi, negosiasi ini artinya sudah deadlock begitu. Apakah dengan formasi mediator 4-5 negara ini bisa berpotensi berhasil mencapai kesepakatan seperti win-win solution untuk kedua pihak nih Pak? Saya kalau formasinya 5, katakanlah ada Tiongkok, lalu kemudian ada Pakistan, ada Turki, ada Oman dan Indonesia, saya optimis atau punya harapan besar ini bisa menuju pada kesepakatan di antara keduanya.
Kenapa? Karena hampir kita punya kekuatan yang penuh. Kan sebenarnya kalau sudah bicara soal seperti ini, yang saya bilang tadi tidak selalu semata-mata soal materi. Kalau kita baca materi, itu kemarin saya ngikutin beberapa ahli juga sampaikan, kan sebenarnya soal Hormuz, bahkan soal nuklir itu sebenarnya bukan persoalan. Misalkan minimal kalau dikembalikan kepada statement yang pernah disampaikan oleh Trump sendiri. Soal nuklir misalkan, Trump sudah mengatakan dalam perang 12 hari sudah selesai, sudah nggak ada. Dan kalaupun ada sekarang, katakanlah uranium yang diperkaya baru 60%. Itu juga belum menjadi syarat yang cukup untuk menjadi senjata nuklir. Jadi kita berperang atas nama sesuatu yang nggak ada barangnya. Itu satu ya, inti persoalannya. Yang kedua soal Hormuz. Malah soal Hormuz lebih parah lagi, sebelum perang nggak ada masalah. Jadi ini justru yang saya bilang dari awal, Iran secara sengaja menggunakan Hormuz untuk memberikan tekanan bola lambung kepada Amerika. Dan menurut saya ini sukses besar sampai sekarang. Walaupun saya selalu sampaikan berkali-kali, Iran tidak bisa berlama-lama memainkan kartu Hormuz. Karena Hormuz tetap aja menjadi kepentingan bagi segala negara, semua pihak di dunia. Baik. Nah oleh karena itu, lagi kalau dikembalikan kepada peluang, menurut saya peluangnya cukup banyak. Cuman memang bagaimana para ahli dari 5 negara ini, tidak harus selalu presiden dari 5 negara. Di Indonesia banyak orang yang bekerja di dalam isu-isu mengenai konflik, rekonsiliasi mengenai konflik. Mantan presiden atau mungkin profesor-profesor. Saya rasa itu bisa diterjunkan. Jadi bukan kalau kita bicara Indonesia lalu presiden. Presiden bisa menjadi pembuka awal komunikasi. Tapi kalau itu sudah terbentuk, mari kita libatkan para ahli yang memang terbukti katakanlah dalam berbagai macam konflik di Indonesia atau di dunia telah berbuat banyak tentang itu. Dan sekali lagi ini bisa memperkaya upaya dan langkah kita semua untuk mendekatkan. Power kita punya Tiongkok yang bisa katakanlah menekan, karena walau bagaimanapun dalam perang seperti ini, terutama negara besar seperti Amerika, itu butuh power yang membuat dan bisa membuat fungsi memaksa kepada Trump, terutama kepada para menterinya untuk kembali kepada poin-poin yang lebih kompromis, yang lebih jalan tengah daripada logika maksimum, logika yang ingin menang 100%. Baik. Ingin menang 100% itu sudah tidak tercapai. 40 hari perang sudah tidak tercapai. Perundingan sementara juga gagal. Jadi Amerika sebenarnya juga dihadapkan pada kenyataan, bahkan keterpaksaan mau tidak mau harus kompromi. Baik. Karena menang 100% tidak tercapai sampai sekarang. Baik. Terima kasih banyak Pak Hasibullah Satrawi sudah bergabung dengan Breaking News TV sore hari ini. Bapak, salam sehat selalu. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.